Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu lan sedherek jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Sepindah monggo terus kita tingkatkan raos syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalian berharap kita anggen puasa, salat, tilawah, infak lan sedekah lan seluruh amal ibadah kita senantiasa dipuntrami dening Allah Subhanahu wa taala. Khilaf salah bahkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang punya cita-cita yang tinggi dalam pendidikannya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 pesan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menyampaikan khutbah. 4 pesan ini selain pesan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan ingkang nomor setunggal ingkang dipun sampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya ayyuhan nasu tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu. Wahai sekalian manusia, ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu. Keimanannya, ketakwaannya, antara yang satu dengan yang lain masih belum stabil. Bahkan berharap tidak hanya umat Nabi Muhammad yang beragama Islam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih meniti nilai-nilai Islam agar mendengarkan pesan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu meninggal. Pada saat itu umat Nabi Muhammad senantiasa gemar minum, gemar mencuri, gemar judi, gemar berbuat zina. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam khutbahnya disuruh untuk bertaubat. Apakah berarti pesan ini hanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup? Ternyata pesan ini adalah pesan untuk seluruh umat Nabi Muhammad pada zamannya sampai pada zaman akhir. Oleh sebab itu, sebaik apapun diri kita, setinggi apapun jabatan kita, sepandai bagaimanapun ilmu kita, maka kita di bulan Ramadan ini harus senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dosa-dosa yang besar. Terutama dosa berani kepada kedua orang tua saat orang tua kita masih hidup. Bapak Ibu ingin dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan satu ayat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 39. Allah berfirman, "Man taba mim ba'di dzulmihi wa aslaha." Barang siapa yang bertaubat setelah dia berbuat zalim. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi setelah berbuat zalim, berbuat salah, kemudian wa aslaha, dia mau berbuat baik, memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan itu kepada Allah, juga kepada manusia yang dosanya itu kaitannya dengan manusia, fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah pasti menerima taubat seseorang itu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun, lagi zat yang penyayang. Jadi bagi kita selaku umat Islam, kalau kita sudah pernah berbuat salah, jangan diteruskan kesalahan kita. Kalau kita sebagai umat Islam pernah berbuat dosa, jangan diteruskan berbuat dosa itu. Terutama di bulan suci Ramadan. Agar kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan yang pertama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat zamannya dan setiap khutbah, selain pesan takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wabadiru bi a'malis sholihah qabla an tusghalul. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita disuruh untuk bersegera beramal soleh sebelum kita ini sibuk urusan dunia. Terutama masalah sholat. Ketika ada adzan, kita harus bergegas mengambil wudhu. Kemudian kita melaksanakan sholat. Syukur bisa sholat berjamaah. Jangan sibuk dengan urusan dunia. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya adalah badiru bi a'mali sholihah terkait dengan masalah sholat ini. Yang penting masih ada waktu. Padahal sholat itu adalah lebih bagus di awal waktu. Ada lagi ala waktiyah. Yang dimaksud ala waktiyah adalah di waktu-waktu yang afdol. Bapak Ibu yang dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak panjang saya uraikan. Yang nomor 3 adalah wasilu alladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala. Eratkan hubungan kamu antara diri kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandung makna bahwa apapun yang kita miliki, hidup di dunia ini tidak lepas dari campur tangan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, memperbanyaklah zikir kepada Allah. Eratkanlah bahwa semua yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita jaya, bisa saja Allah mengambil. Di saat kita turun jabatan, bisa juga Allah mengambil pada kita. Di saat muda, bisa juga Allah mengambil umur kita. Di saat kita tua juga Allah pasti mengambil usia kita. Oleh sebab itu, eratkan hubungan kita, terutama titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita ini. Harus ingat bahwa itu adalah pemberian Allah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah wa aksir sedekah
bisirri wal alaniyah. Di bulan Ramadan terutama, perbanyaklah sedekah. Sedekah baik untuk pembangunan masjid, baik untuk anak yatim, untuk fuqara wa masakin. Perbanyaklah sedekah. Kenapa? Karena sedekah ini, kata Rasulullah di akhir khutbahnya adalah turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Karena kalau kita memperbanyak sedekah, di situ bisirri wal alaniyah, boleh sedekah itu kita sirikan, kita rahasiakan, atau kita iklankan, kita umumkan, atau diumumkan oleh orang lain, sama-sama sahnya. Dan sedekah yang kita berikan itu nanti akan turhamun, akan dirahmati oleh Allah di dunia, di alam barzakh, bahkan di alam akhirat. Wa tunsaru, bisa memberikan pertolongan kita di dunia. Tidak ada orang yang bersedekah kemudian malah miskin. Ayatnya banyak sekali. Wa tujbarun, dan kita akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menang ketika kita diamati rezeki oleh Allah, kemudian kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah tidak ada beban sama sekali. Menang di dunia, menang nanti di alam barzakh, bahkan menang nanti di alam akhirat. 4 pesan ini yang sering disampaikan dalam khutbahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi ingatan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diampuni segala khilaf salah, bahkan dosa-dosa kita. Kita senantiasa mengutamakan perintah Allah dan Rasulnya, bersegera apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menghindari semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita eratkan hubungan diri kita kepada Allah, utamanya di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, kita perbanyak bersedekah semampu kita, menurut kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan umur yang panjang pada diri kita. Dengan umur yang panjang kita gunakan untuk bertakarub pada Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.